Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul lagi bermuajahat dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bacakan tadi semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi hajat-hajat kita Allah kabulkan dengan segera. Allah berikan juga untuk orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, dapatkan dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah, diterangi dalam kuburnya, dilapangkan dalam kuburnya, diberikan angin sejuk dalam kuburnya, dan diberikan tetap tempatnya di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan sehatul afiah, dan Allah berikan nanti kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita masih membahas kitab Al-Hikam yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai pada nasihat beliau yang ke-44. Sini beliau mengatakan, dawa'il hirsi 'ala dunya thalathatun. Ahaduha an-nazaru ilaiha bi'ainil istihsan, wa anhu yakunu hubbul baqa litamattu, wa thani ta'zimun nas li arbabiha, wa anhu yakunu tafakhuru wa takathuru, wa thalithu tawahumu alla kiwama biduniha, wa anhu yansha'ul bukhlu wa khawful baqr. Sini beliau mengatakan, Imam Haddad, bahwasanya yakni yang menyebabkan seseorang ini tamak atau rakus terhadap kehidupan dunia ini ada 3 perkara. Adapun yang pertama, beliau mengatakan an-nazaru ilaiha bi'ainil istihsan, yakni adalah seseorang yang memandang dunia dengan pandangan yang indah, dengan pandangan yang dia selalu memandang ini sesuatu yang indah, dan nggak ada lagi keindahan dunia kecuali apa-apa yang ada di dunia. Wa anhu yakunu hubbul baqa'i litamattu, sehingga kata Imam Haddad, ia ingin tetap hidup kekal di dunia untuk bersenang-senang. Ini yang pertama kata Imam Haddad. Ada 3. Jadi seseorang ini menjadi tamak, menjadi rakus terhadap dunia, karena dia selalu memandang dunia ini dengan dengan hebat, dengan kemewahan, dengan keindahan. Maka keindahan tersebutlah yang akan membuat orang tersebut merasa ingin betah di dunia. Nah itu dia. Padahal setiap yang pernah nyawa pasti akan meninggalkan dunia. Ada orang yang memandang siapa? Mandang istrinya, pandangan istrinya. Ketika dia menikah, istrinya cantik, ya kan? Menikah dia cantik, tapi udah 60 tahun kemudian, kira-kira masih cantik nggak? Masih cantik menurut dia, gitu ya kan? Kalau menurut orang udah nggak cantik, udah. Artinya apa? Kecantikan, keindahan bakal lenyap di atas muka dunia ini. Ada orang memandang apa lagi? Memandang kendaraan mewah, wah ini bagus dan lain sebagainya. Nanti bakal usang juga, bakal rusak juga. Jadi jangan memandang dunia itu terlampau berlebihan. Memandang apa? Pemandangan yang begitu indah. Ucapkan subhanallah, masya Allah. Tetapi ketika memandangnya biasa aja, ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga nggak ada rasa terlampau berlebihan. Berapa banyak orang yang memandang dunia ini dengan pandangan yang berlebihan. Wah, melihat ini, wah hebat. Melihat itu, wah dia merasa dan lain sebagainya. Nah itulah yang menyebabkan orang menjadi tamak. Orang menjadi pengen terus menerus. Coba antum ke satu tempat yang indah, kemudian dibolehkan antum untuk tinggal di sana, dan dibolehkan antum untuk beraktivitas di sana, bahkan diberikan itu semua. Pasti kita mau tinggal di situ.
Ya, atau satu tempat misalkan pegunungan atau apa laut dan lain sebagainya, wah indah ini dan lain sebagainya. Tapi dia nggak tahu bahwasannya ada tempat yang lebih indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan ada beberapa para waliullah yang mereka dia katakan kalau surga itu cuma minum, makan dan pemandangan yang indah, maka dia nggak nafsu buat masuk surga. Ya, karena keindahan yang hakiki adalah manakala dia di surga dapat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beda lagi sama kita, tingkatan yang kita ini. Ya, kalau tingkatan kita masih diiming-imingin sama surga. Tapi boleh deh, boleh, nggak apa-apa. Artinya apa? Ya, keindahan-keindahan yang ada janganlah membuat kita lupa akan penciptanya yang maha indah. Ya, jangan terlena ya, melihat sesuatu yang indah, pengen. Wah, melihat ini yang bagus, pengen. Wah, ini seakan-akan dia ingin segalanya ketika melihat sesuatu yang indah. Ya, nah, itu membuat tamak, itu membuat rakus seseorang. Udah punya mobil satu, ya, lihat mobil bagus lagi, itu bagus juga tuh, dibeli lagi dia. Itu bagus juga tuh, dibeli lagi dia. Padahal kepakainya cuma satu, menjadi rakus dia karena memandangnya terlampau. Ini indah, ini indah, biasa aja. Ntar bakal ada lagi. Sekarang indah, nanti bakal ada lagi yang lebih indah lagi. Sekarang bagus, bakal ada lagi yang lebih bagus lagi. Ya, ngeliat ada perempuan cantik, dia nikahin. Ada lagi yang lebih cantik, makanya nikahin enak juga nih. Dia nikahin lagi. Lampau batas. Yang ini ceraiin aja lah, biar tetap jadi 4 gitu ya. Yang satu ceraiin, dia nikah lagi, habis lah. Jadi budak nafsunya tersebut. Ya, sehingga apa? Sehingga rakus kalau memandang hal demikian. Ya, makanya itu kalau memandang ya banyak di antara manusia ini yang kalau melihat ada orang, ini dia bagus juga nih, saya pengen beli. Ntar datang lagi yang bagus, saya pengen beli lagi. Datang lagi yang bagus, saya pengen beli lagi. Nah, itu dia, akhirnya rakus ya. Nah, kalau misalkan buat kebutuhannya dunia, kehidupan dunia, itu dibolehkan. Bukannya nggak boleh beli yang bagus, boleh, tapi hanya untuk keperluannya aja. Ada orang koleksi koleksi motor, dari motor balap ada, ya. Terus motor apa lagi? Motor segala macam dia motor dia beli. Sampai motor itik kan sebenarnya. Ada motor bebek, ada motor itik kan. Dia beli juga tuh motor semuanya. Saking apa? Saking senang, ini indah, tapi akhirnya menjadi rakus dan tamak. Nah, ini nggak dibolehkan. Nah, itu adalah sumber ya dari Imam Haddad ya. Salah satunya ketamakan atau kerakusan terhadap dunia itu adalah karena memandang ya dunia ini terlampau dengan pandangan yang ini indah dan lain sebagainya. Biasa aja ulama itu enggak senantiasa ingin berangkat sono, kita ke tempat yang indah di sana. Taruh ke sana, nyari tempat-tempat indah, enggak, biasa aja. Kenapa? Dengan dia berzikir kepada Allah, dengan dia ibadah kepada Allah, dia udah merasa puas. Sudah merasa puas dengan apa yang dikerjakan. Sehingga apa? Dia nggak pandang lagi dunia mau macam bagaimana, dunia terserah lah. Mau bagus, mau jelek terserah. Itu nggak jadi patokannya dia untuk memandang keindahan terhadap dunia. Itu dia. Kemudian beliau mengatakan lagi wasani tanzimun nas bi arbabiha. Yakni yang kedua dikatakan mengagungkan manusia menurut kedudukannya masing-masing. Ini dia pangkatnya ini. Hebat juga tuh dia. Dia bisa sampai jadi profesor. Hebat juga tuh dia. Dia sampai bisa bikin pesawat. Dia sampai begini. Dia melihat kedudukan orang sehingga terkagum-kagum dengan kedudukan orang tersebut. Wa minhu yakunu tafahuru wa takatsur. Dan dia mengatakan hal itulah yang menyebabkan setiap orang akan saling berbangga dan berlomba-lomba untuk mengumpulkan hartanya dan kekayaannya. Karena melihat dia udah nyampe ini S1, yang orang S2, kita harus S cendol nih. Dia kejar itu untuk detail kebutuhan boleh. Zaman sekarang Habib kita butuh detail. Karena nggak ada detail kita nggak dipandang sama manusia yang lainnya. Kita harus punya ini untuk syarat menjadi ini. Kalau itu nggak apa-apa, kebutuhan berarti. Tetapi kalau hanya untuk berbangga-bangga,
Wah bangga ini punya ini, punya mantu ini profesor. Besok tuh pokoknya punya mantu harus profesor juga nih. Wah dia nyari lagi akhirnya profesor. Itu untuk berbangga ya. Sehingga apa? Orang-orang mengejar itu semua ya untuk mengumpulkan kekayaan, kekayaan hartanya ataupun bermegah-megahan, bersombong-sombong dengan apa yang dia punya. Ya. Dunia ini cuma sementara. Ya. Dunia itu nih kalau kita makan, nih dunia makanan, berupa makanan yang kita makan itu, ya, itu terasa enak di lidah doang, betul nggak? Ya, kalau sakit gigi mah nggak terasa enak lagi makan. Dan terasa di lidah doang. Makan apa? Yang satu makan roti, yang satu makan singkong. Enak yang kata makan roti, yang kata makan singkong enak. Tapi begitu masuk ke dalam perut hilang deh enaknya. Itu dunia cuma segitu. Itu makanan itu cuma segitu doang, enaknya udah. Nafsunya iya udah begitu melihat. Tapi makan udah beres. Dan akhirnya apa? Begitu masuk perut udah biasa aja. Tetapi makanan surga itu berbeda. Kalau orang makan makanan surga, ketika kita makan, itu yang enak bukan mulutnya doang. Yang ngerasain enak, seujung jari, ujung rambut, semua ngerasain nikmat dan enak. Nah itu dia bedanya makanan surga. Kalau makanan surga beda lagi. Nikmat seluruh tubuhnya dapat ngerasain nikmat makanan yang ada di surga. Sehingga apa? Dunia ini jangan terlampau kita bangga-banggakan. Jangan terlampau kita kejar. Jadikan dunia ini kendaraan buat akhirat kita. Maka banyak sekali ulama-ulama menganjurkan bahwasanya dunia itu mal'un. Dunia ini tercela, wa mal'un ma fiha, dan tercela apa-apa yang di dalamnya kecuali adalah zikrullah. Ini mengingat Allah. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Ataupun ada lagi hadis lainnya, yakni ta'lim wa muta'allim, orang yang alim, orang yang belajar, orang yang alim dan mengajarkan, dan orang yang mau belajar sama orang yang alim. Jadi itu dia. Artinya apa? Dunia ini gak bakal dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Berapa nilai dunia? Maka disebutkan nilai dunia itu kalau ada nilainya mungkin gak lebih dari hanya sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk berapa sih harganya? Ada yang mau dikasih sayap nyamuk? Nah, buat apaan sayap nyamuk coba? Dikasih setrap dah. Ngapain setrap juga sayap nyamuk? Buat apa? Gak ada nilainya. Jikalau dunia ada nilainya sebesar seharga sayap nyamuk, maka Allah menyatakan, aku gak akan berikan bagi orang-orang yang enggan beribadah kepadaku. Karena dunia gak ada artinya di hadapan Allah, gak ada maknanya di hadapan Allah, gak berarti apa-apa di hadapan Allah, maka dunia Allah berikan kepada siapa yang dia mau. Nah itu dia. Ada orang kafir kaya, jadi bisa lebih kaya dari orang yang muslim. Ada orang muslim yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dunia gak bernilai. Kalau dunia ada nilainya, niscaya Allah akan pilih-pilih siapa yang Allah akan kasih. Niscaya apabila dunia ada nilainya, pasti Allah gak akan turunkan hujan. Allah turunkan hujan hanya karena ada hewan ternak yang dia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan-hewan zikir terus sama Allah. Manusia kadang-kadang zikir, kadang enggak. Jikalau nggak ada itu hewan-hewan, mungkin manusia dikasih kalau ada nilainya. Tapi karena dunia nggak ada nilainya, coba antum punya sayap nyamuk setrap, ada yang mau minta, kasih nggak? Kasih, nggak ada nilainya, ambil aja. Saya ambil 11 tiga, ambil 2 plastik boleh saya ambil. Coba antum punya duit banyak, setrap, duit setrap, dia mau ambil, entar dulu, enak aja. Siapa ente? Ente mas saudara jauh, punya duit mas saudara jauh udah tuh. Udah ambil, mau berapa? Nah itu dikasih orang yang pilih-pilih. Kenapa? Karena ada nilainya. Tapi kalau nggak ada nilainya, dibagiin sama antum. Iya nggak? Karena nggak bernilai, maka dibagiin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia. Nah maka dunia yang menjadi kendaraan untuk akhiratnya yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib, gimana saya kerja, Bib? Kalau kerja kebutuhan, bukan dalam rangka mencari dunia. Kebutuhan kita ketika hidup di dunia. Saya kerja, saya dagang, saya usaha. Ini kebutuhan untuk menghidupi, yakni
Lewat uang itu saya bisa beli ini. Lewat uang itu saya bisa bahagiain keluarga. Lewat uang itu saya bisa bersedekah. Nah, ini adalah kebutuhan. Yang tadi dibilang cinta dunia adalah yang berlebihan tadi. Wah, punya ini, pengen lagi. Udah harus dia wajibnya haji, dia nggak berangkat haji. Orang yang berangkat haji, tapi dia punya uangnya, punya kekuatan, bisa berangkat haji. Nabi katakan bisa jadi dia matinya nanti dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Ya, dia udah punya uang, tapi nggak berangkat haji, bisa jadi mati dalam keadaan tersebut. Artinya apa? Dunia ini harus dipakai untuk kehidupan akhirat. Karena dunia cuma sementara. Satu ketika ada satu orang kaya. Ini dia punya segalanya. Orang kaya, banyak uangnya, dan juga dihormati oleh pejabat-pejabat. Kemudian dia buat pesta. Ketika dia buat pesta, wah, di dalamnya udah ada narkobanya, udah ada campur laki perempuannya, ada minuman kerasnya. Dia taruh bodyguard di depan, taruh di belakang, taruh di samping rumahnya, dijagain. Kalau ada yang mau masuk, nggak boleh, hilangin. Tuan lagi pesta. Lantas datang satu orang, dengan badannya tegak, mukanya serem. Bodyguard ini ditanya sama orang tersebut, saya mau masuk ke dalam. Atau bodyguard setengah takut di bodyguard ini, melihatnya takut juga nih, orang serem banget nih katanya. Tuan lagi pesta, nggak boleh masuk. Dia tutup lagi pintunya, digedor langsung kencang sama ini orang. Terbuka lah itu. Udah akhirnya nggak berani. Udah panggil tuan ente, saya mau ketemu. Akhirnya ini orang berangkat ketemu sama tuan. Oleh tuan, di depan ada yang mau ketemu. Kan saya bilang nggak boleh. Kita lagi pesta. Kenapa ente izinin masuk juga? Iya, siapa dia? Tanya. Tanya lagi, siapa ente ini mau ketemu sama tuan saya? Siapa ente? Katanya orang apa? Saya ini Israel. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Wah, makin gemeteran ini, si bodyguardnya ini. Dia balik lagi ke tuannya, wahai tuan, yang mau ketemu ini Israel. Israel katanya. Ya udah, saya temuin katanya, saya temuin. Yang tadinya lagi rame, semua berhenti katanya. Musik berhenti, semua berhenti. Kenapa? Ada tamu yang mau datang. Ketika itu datanglah Israel. Kata Israel, ente ini ngapain kerjaannya selama ini? Ente punya harta dipakai buat apa? Ente punya kedudukan dipakai buat apa? Sekarang waktunya sudah habis. Kata ini orang, wahai Israel, ntar dulu coba. Bisa nggak? Tungguin sebentar ya. Saya mau ibadah dulu. Kata Israel, enggak. Waktu ente udah habis dan nggak ada waktu lagi untuk minta dispensasi umur. Akhirnya dicabutlah hartanya, dan sebelum dicabutlah ini nyawanya, dan sebelum dicabut ini orang bilang, teman-teman saya, ente nggak bisa menjaga ini Israel. Dia mau cabut nyawa saya. Kemana ente? Ente yang saya kasih gaji ini setiap hari, setiap bulannya. Kemana ente? Ente nggak bisa jaga ini yang mau cabut nyawa saya. Harta saya, mobil saya, ini saya semua. Apa nggak bisa ada yang ngejaga ini saat cabut nyawa saya nih? Semua nih jabatan saya nggak ada yang bisa jaga. Kata Israel, udah jangan banyak ngomong udah. Kenapa? Nggak ada yang bisa jaga hartanya itu untuk mencegah dia terhilang nyawanya dari tubuhnya. Sehingga dicabutlah nyawanya dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena terlampau cinta dunia, lupa sama akhirat. Banyak di antara kita yang demikian. Aku cinta nggak sama Allah? Cinta. Tapi gimana? Cinta nggak sama Allah? Cinta lah kalau ditanya. Tapi ekspresi cintanya apa? Ya, saya sholat 5 waktu. Ya, itu cinta. Apa cuman gugurin kewajiban? Ada orang yang cinta. Kalau orang cinta itu dia nggak akan berpaling sama apa-apa yang dari yang dia cintainya. Nah, berarti selama ini kita udah cinta belum sama Allah? Sering dengar cinta nggak sama Allah? Cinta. Siap berjuang buat Allah? Siap. Salat sunnahnya, salatnya enggak ada cinta sama Allah. Sedangkan ibadah yang paling Allah cintai adalah salat.
Dan sholat malam itu, sholat tahajud itu adalah tanda orang tersebut cinta sama Allah ada dengan sholat malam. Tandanya orang soleh itu orang bangun di malam hari dia sholat tahajud, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya orang soleh. Kalau mau disebut orang soleh, kalau mau dipandang oleh Allah ini orang soleh, maka bangun malam, sholat tahajud. Dan itulah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dua orang yang saling mencintai, kemudian si lakinya ngasih surat atau perempuan yang ngasih surat sama laki, kira-kira surat itu dibaca terus ya? Padahal udah dibaca itu, begitu baca 5 menit baca lagi. Padahal udah dibaca, udah tahu. Dia baca lagi, kenapa? Karena saat dia baca terkenang. Siapa yang dia cintai. Wajar gak kayak gitu? Wajar. Kenapa? Karena cinta. Dan surat yang Allah berikan, surat cinta yang Allah berikan kepada manusia adalah Al-Quran. Aku cinta sama Allah. Baca Al-Quran enggak? Enggak. Gimana mau bilang cinta? Cinta sih, dia cinta. Cuma kadarnya ini masih kadar ringan lah cintanya. Jadi masih ada berpaling sama siapa yang dicintai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan lagi wasal itu tawahumu allati wa ma biduniha. Yang ketiga, Muhammad mengatakan yakni perasaan seseorang bahwa yakni yang tidak mempunyai harta, dia memandang orang yang tidak mempunyai harta ini wa anhu yansa'ul bukhlu wa khawful baql. Bahwasanya apa orang yang punya harta dia memandang orang yang tidak punya harta, maka ia tidak bernilai sedikit pun di mata manusia yang lainnya. Sehingga apa? Dari sebab itu orang tersebut menjadi bukhl, menjadi kikir atau pelit dan takut menjadi miskin. Wal khawful baql. Ketika memandang seseorang yang tidak punya harta, dia orang miskin, ada tamu datang orang kaya, rapi-rapi dia. Ada tamu datang orang miskin, biasa aja, nggak rapi. Memandang orang lewat hartanya. Sehingga apa? Dari memandang orang hanya dengan hartanya, itu akan menimbulkan orang tersebut jadi pelit. Kalau orang melihat orang kaya mulu, dia akan jadi pelit tuh. Karena dia tujuannya menjadikan kaya. Sehingga apa? Susah buat ngeluarin hartanya, berat buat ngeluarin hartanya. Padahal ini harta yang Allah berikan, ini salah satunya ada hak daripada saudara kita. Wala yajtami'ul syuhu wal iman fi qalbi abdi abada. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan berkumpul sifat kikir dan sifat keimanan dalam satu orang, dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Artinya orang yang kikir, orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal berkumpul. Orang yang cinta dunia sama dia cinta akhirat, gak mungkin berkumpul dalam satu hati. Kalau dia cinta dunia, udah berarti dunianya doang. Kalau dia cinta akhirat, berarti dalam hati udah tulisannya akhirat aja. Jadi gak mungkin berkumpul. Satu sisi dia beriman, satu sisi dia dibilang kikir, berarti dia belum termasuk orang sempurna imannya. Itu dia. Kalau orang beriman pasti dia kari. Kenapa? Karena tujuannya dia punya harta juga, dia tahu ini datang dari Allah. Itu iman kepada Allah. Ini harta datang kepada dirinya dari Allah dan dia akan infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya orang nggak beriman adalah orang yang pelit. Maka di sini Muhammad mengatakan demikian. Orang yang memandang kepada orang yang miskin nggak ada artinya, maka itu akan menimbulkan orang tersebut yakni menjadi kikir, menjadi pelit, wal khauf, menjadi pelit, wal khauf, bakar, dan takut menjadi miskin. Kalau orang pelit takut jadi miskin. Kalau ada orang punya duit 1 miliar, nyumbang 100.000, dikit, nggak? Dikit nggak? Dikit aja. Ada orang punya 1 juta, nyumbang 100.000, lumayan banyak itu berarti. Tapi kalau punya 1 miliar, nyumbang 100.000 mah dikit. Itu pelit juga, pelit berarti dia takut miskin berarti. Padahal duitnya banyak. Itu dia. Artinya apa?
kita mudah-mudahan jauh dari yakni sifat kikir, ya, jauh, karena harta yang dititipkan pada kita hakikatnya ada hak-hak daripada saudara-saudara kita, ada hak-haknya daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah alam, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat cinta kepada dunia, dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kita tanpa harus timbul rasa cinta kita kepada dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kita tutup dengan 3 kali kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.